Selamat pagi, siang, sore, atau malam, Mas Ronald. Perkenalkan nama saya Zaki Fikri dengan NIM 2022-04-158. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai UAS saya dengan penelitian saya yaitu berjudul Pembingkaian Pemberitaan Demonstrasi Revisi UU Pilkada di Situs Berita Nasional, Komparasi Framing antara antaranews.com dan tempo.co periode Agustus 2024 hingga November 2024. Next. Pada presentasi kali ini akan ada daftar isinya, yaitu ada abstrak, ada pendahuluan, ada metode pelaksanaan, ada hasil yang diharapkan, lalu ada daftar pustakanya. Untuk abstraknya, jadi pemilihan kepala daerah ini kan kita tahu bahwa merupakan salah satu pilar utama ya dalam sistem demokrasi di Indonesia yang memberikan ruang partisipasi langsung bagi masyarakat dalam menentukan pemimpinan daerah. Nah, namun pada beberapa waktu lalu tuh di bulan Agustus lalu ada muncul wacana revisi UU Pilkada pada Agustus 2024 yang mana hal tersebut tuh memicu kontroversi di ruang publik. Nah, banyak kalangan terutama mahasiswa dan aktivis demokrasi menggelar demonstrasi sebagai bentuk penolakan terhadap revisi tersebut. Kenapa? Karena menurut mereka revisi tersebut itu mengancam prinsip demokrasi serta otonomi daerahnya. Isu ini tuh kemudian menjadi sorotan media, termasuk antara news.com dan serta tempo.co, yang mana dua portal berita itu emang emang memiliki pengaruh lah terhadap pembentukan opini publik. Nah, penelitian ini tuh bertujuan untuk mengetahui nih bagaimana kedua media tersebut membingkai pemberitaan terkait demonstrasi penolakan RUU Pilkada pada periode Agustus hingga November 2024. Nah, metode yang digunakan pada penelitian saya ini tuh menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Menggunakan model analisis framing dari Pan and Kosiki, model ini memungkinkan peneliti untuk menganalisis struktur sintaksis, skrip tematik, serta retoris dalam pemberitaan medianya. Serta hasil dari penelitian ini itu diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai cara media mengkonstruksi realitas politik, serta mengungkap kecenderungan ideologis atau keberpihakan yang mungkin muncul terhadap dalam penyajian suatu berita. Selain memberikan kontribusi tersebut, komunikasi politik dan media, penelitian ini tuh juga diharapkan menjadi bahan yang refleksi bagi media dalam menjalankan fungsi jurnalistik secara objektif dan berimbang dalam konteks dinamika demokrasi di Indonesia. Oke. Untuk pendahuluannya, jadi pemilihan daerah, kepala daerah itu emang kita tahu bahwa merupakan salah satu elemen yang paling krusial dalam sistem demokrasi di Indonesia. Yang mana masyarakat ini tuh yang memenuhi kriteria itu memiliki hak untuk memilih pemimpin daerahnya secara langsung. Nah, seperti yang saya sudah jelaskan pada di abstrak sebelumnya, pada bulan Agustus 2024 itu muncul wacana revisi UU Pilkada, revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah, yang menimbulkan gelombang pro serta kontra di berbagai lapisan masyarakat. Pemerintah serta legislatif beranggapan bahwa revisi ini diperlukan untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pilkada tersebut. Nah, akan tetapi sebagian besar masyarakat sipil itu malah memandang bahwa wacana ini tuh berpotensi untuk melemahkan demokrasi, kayak gitu, Mas. Nah, nextnya, mahasiswa, akademisi, hingga aktivis demokrasi yang menilai bahwa perubahan ini tidak berpihak kepada rakyat. Nah, demonstrasi demonstrasi pun malah terjadi, Mas, menjadi simbol penolakan atas kebijakan yang dinilai dapat menggerus prinsip-prinsip demokrasi, ser- prinsip-prinsip demokrasi dan otonomi daerah. Nah, gerakan protes ini tuh kemudian menjadi sorotan media massa, Mas. Media massa, termasuk dua portal berita nasional ternama yang sudah saya sebutkan sebelumnya di abstrak, yaitu antaranews.com serta tempo.co. Nah, tujuannya itu, tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis bagaimana framing dilakukan oleh antaranews.com serta tempo.co dalam memberitakan demonstrasi menentang revisi UU Pilkada yang terjadi selama periode Agustus hingga November 2024. Dengan menggunakan model analisis framing dari Penn and Kosiki, penelitian ini akan mengeksplorasi elemen-elemen wacana dalam berita seperti struktur sintaksis, skrip, tematik, dan retoris, guna memahami sejauh mana media itu bersikap netral, mendukung, ataupun bahkan ya mungkin menstigmatisasi gerakan demonstrasi tersebut. Nah,
Jadi rumusan masalahnya ini adalah bagaimana sih pembingkaian demonstrasi terhadap revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah dalam kurung pilkada dalam pemberitaan media online antara news.com serta tempo.co pada periode Agustus 2024 hingga November 2024. Untuk metodologi penelitiannya, kita, kami, aku menggunakan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk memahami secara mendalam bagaimana media online itu membungkus isu demonstrasi menolak revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah RUU Pilkada. Pendekatan kualitatif ini tuh dipilih kenapa? Karena memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi makna di balik teks, narasi, serta konstruksi realitas sosial politik yang disampaikan oleh media-media, terutama antara news.com serta tempo.co yang mana kedua media tersebut akan kami teliti. Nah, metodenya itu kita menggunakan metode analisis framing sebagai alat utama untuk membedah cara pemberitaan disusun dan disampaikan kepada para publik. Nah, model framing yang digunakan adalah model Penn-Kosicki. Kayak gitu, Mas. Oke, nextnya. Ini ada struktur-strukturnya. Dalam struktur perangkat framingnya. Dalam struktur Penn-Kosicki, dia itu ada struktur sintaksis, skrip, tematik, dan retoris. Nah, untuk struktur sintaksisnya itu adalah skema berita, perangkat dari perangkat framingnya. Unit yang diamatinya itu adalah headline, lead, latar, informasi, kutipan sumber, penyajian, pernyataan, serta penutup. Lalu untuk skrip itu kelengkapan berita ya 5W1H, what, when, where, dan sebagainya. Tematik itu adalah detail koherensi bentuk kalimat kata ganti seperti paragraf, proposisi, kalimat, hubungan antar kalimat. Lalu ada retoris yaitu leksikon, grafis metafora seperti kata, idiom, gambar, foto, dan grafik. Dan untuk sumber datanya kita sudah mendapatkan 5 berita dari masing-masing media, 5 berita dari Antara News serta 5 media dari Tempo.co. Untuk berita pertama itu ada Haidar Alwi, Polri telah mengamankan demo UU Pilkada dengan baik. Lalu ada anak-anak yang ikut demo UU Pilkada dibebaskan kembali ke keluarga, polisi bubarkan paksa aksi massa di gedung DPR, Komnas HAM lepaskan pengunjuk rasa yang tak terbukti tindak pidana, lalu ada wakil ketua DPR jadi penjamin demonstran yang ditahan. Next. Oke, hasil yang diharapkan dapat diperoleh peneliti saya mengharapkan bahwa dari penelitian itu dapat diperoleh gambaran yang jelas Mas mengenai bagaimana media membingkai isu demonstrasi penolakan terhadap revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah RUU Pilkada, khususnya dalam konteks pemberitaan yang dipublikasikan oleh antara news.com serta tempo.co. Yang dengan menggunakan analisis framing model Penn-Kosicki dapat mengidentifikasi secara sistematis struktur-strukturnya ada yang seperti saya sebutkan sebelumnya seperti skrip, tematis, retoris, dan sintaksis tersebut, Mas. Yang mana digunakan media dalam membentuk narasi mulai dari aspek sintaksis, dan berita, pemilihan judul berita, membentuk narasi, serta ataupun alur cerita dan sebagainya. Oke, next. Nah, harapan utamanya juga dari penelitian ini itu adalah mampu mengungkapkan kecenderungan atau pola framing yang diterapkan masing-masing media, apakah cenderung mendukung, menolak, ataupun netral terhadap gerakan demonstrasi yang terjadi. Gitu. Dan untuk daftar pustakanya, aku lebih cukup banyak aku dapatkan dari antara news.com, 5 berita tersebut, lalu ada dari beberapa jurnal juga yang saya ambil. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum.